Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulukumba Ekonomi Kreatif dan Kaleidoskop. Hari ini seperti biasa saya tidak sendiri, saya ditemani lagi oleh anak muda yang luar biasa, yang mampu melihat potensi di sekitarnya dan mereka mampu membuat atau menciptakan satu inovasi. Siapa dia? Fadil Jabul Reski. Apa kabarnya? Baik kak, baik. Alhamdulillah baik. Saya panggil siapa nih? Fadil saja kak. Fadil ya, nama sapaan Fadil ya. Iya kak. Gimana perjalanannya Fadil dari rumah sampai ke sini? Ya, alhamdulillah kak, lancar. Alhamdulillah lancar ya. Nah, Fadil terima kasih hadir di podcast Becak nih. Ya, tentu Ya, kita mau berbagi, teman-teman di luar sana penasaran apa sih yang dilakukan seorang Fadil nih melihat potensi di sekitarnya, usaha apa yang dilakukan? Jadi usaha yang saya buat sekarang itu seperti yang teman-teman lihat, itu abon ikan bijata. Bijata. Ya kak. Nah, ini unik juga namanya. Ya kak. Abon ikan bijata. Kenapa ambil kata bijata? Ada nggak nama-nama yang lain? Sebenarnya banyak opsi nama kak, tapi saya juga pengen mengangkat kebudayaan di daerah saya. Kebetulan saya tinggal di Kajang. Sebagai bentuk pelestarian, jadi saya mengambil kosakata lokal bija. Bija itu artinya keluarga, teman terdekat, atau orang tersayang. Gitu ya? Bija ya? Iya kak. Kata tah itu? Tak sendiri itu kan bija itu artinya keluarga, yang seperti saya tadi jelaskan. Tak itu sendiri Keluarga dekat gitu ya? sufiks, dia kata belakang. Yang ketika disambung menjadi bijata itu punya pemaknaan baru. Kayak simbol kedekatan lah ketika saya begitu ya, begitu kak. Begitu artinya ya. Iya kak. Nah, luar biasa. Jadi ini abon keluarga kita kan. Iya kak. Seperti itu ya. Iya kak. Nah, lahir ide ini seperti apa sih ceritanya? Ide ini lahir di awal tahun 2021. Waktu itu saya masih kuliah dan saya sudah berada di semester akhir, dan saya juga punya keresahan bakal kemana nantinya setelah saya lulus. Jadi keresahan itu terus menggerogoti pikiran saya, dan kemudian saya bertemu dengan teman-teman yang sering saya kunjungi di Makassar. Ya rekan ngopi lah kak istilahnya. Di situ kami juga punya keresahan yang sama. Dan terlintas di pikiranku, kan kebetulan saya tinggal di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, yang dimana potensi sumber daya perairannya itu sangat-sangat besar sekali. Jadi saya melihat peluang, mengapa saya tidak membuat satu produk dari hasil laut saja, seperti itu kak. Seperti itu. Nah, luar biasa idenya sebenarnya ini, sampai lahir ini abon ikan bijata ya. Apa ya, saya katakan bahwa seorang Fadil ini tidak semua sama pemikirannya Fadil nih ya, melihat potensi dan daerahnya. Kita tahu bahwa mungkin di sana memang banyak ikan ya. Iya kak, banyak. Khususnya ikan-ikan yang dipakai ini, apakah semua jenis ikan atau apa nih? Tidak kak, karena di Kajang itu lebih banyak ikan yang didaratkan itu ikan pelagis. Jadi saya memilih ikan cakalang untuk diolah. Cakalang. Ya kak. Dan memang di sana kalau di Kajang itu banyak ikan itu ya? Ya kak, banyak. Karena di data statistik perikanan di tahun 2021, Kajang itu menjadi penyumbang terbesar kedua di Kabupaten Bulukumba. Iya, ikan cakalang kak. Cakalang ini. Iya.
Ya luar biasa. Akhirnya lahirlah ini Abon. Dan kalau kita lihat ini berarti apa ya? Kita lagi tidak kekurangan bahan dasar ya? Iya Kak, bahan baku. Bahan bakunya. Iya. Terus apa saja ini kalau boleh tahu nih komposisinya nih? Ini Kak komposisi. Iya. Ada ikan ya. Iya Kak, ikan ada cakalang. Lengkuas, ada serai. serai, ada bawang putih, bawang merah nih, cabai rawit, kelapa, daun jeruk, daun salam, gula merah. Nah, saya rasa ini ada semua di sana ya. Iya Kak, ada. Ada nggak kendala pada saat pembuatan itu? Untuk awal atau Di awalnya. awalnya sebenarnya Kak, saya membuat produk ini. Pertama terkendala dari persetujuan orang tua. Karena saya kuliah di jurusan sastra. Sastra. Ya, karena orang tua menganggap bahwa saya kuliah di sana dan tidak bisa membuat produk karena ya begitu Kak. Tidak ada relasinya antara jurusan dengan ini. Tapi saya berpikir bahwa saya terobos saja. Iya. Karena benteng-benteng seperti itu kayaknya memang selalu ada untuk memulai usaha Kak. Intinya keluar dari zona nyamannya begitu ya. Berusaha untuk keluar dari zona nyamannya seorang sastrawan. Iya Kak. Bikin satu usaha dan saya rasa nyambung-nyambung saja ya. Iya, apalagi kan sumber daya alam Mumpuni. iya Kak. Iya. Terus bagaimana tanggapan seorang Fadil ketika orang tua mengatakan apalagi itu kau mau bikin kuliah mau mungkin seperti itu? Iya ya Kak, seperti itu orang tua. Apa bahasanya seorang Fadil ini? Ya pertama kecewa sih Kak, Kecewa ya? mendengar tanggapan dari orang terdekat sendiri yang tidak ada support. Support terbesarku itu adalah teman-teman ngopiku sendiri. Teman-temanmu? Iya Kak. Iya. Sejak kapan maksudnya range waktunya dari orang tua yang tidak support menjadi support sampai sekarang itu sudah welcome gitu ya? Awalnya itu saya pernah mendiskusikan ke beliau bahwa saya akan membuat produk itu abon ikan, tapi beliau melarang karena dia menyuruh bilang fokus saja dulu kuliah. Fokus kuliah. Ya, tapi di satu sisi saya juga dilema Kak. Setelah kuliah apa yang saya mau lakukan? Jadi kan kebetulan banyak pinjol-pinjol dan sebagainya itu. Saya membeli grinder untuk mesin penggiling ikan. Setelah itu saya membawakan ke depan orang tua bahwa ini saya sudah punya penggiling dan kemasan sebagainya. Jadi sisa mau dibuatkan Kak, dan mau tidak mau orang tua ya paling saya bikinkan. Seperti ya, itu seperti itu Kak. Juga ya. Ya Kak, menyerah. Juga karena melihat kegigihan dari saya sendiri. Anaknya ini luar biasa ini. Wow. Terus lambat laun nih sambil jalan ada nggak keterlibatan masyarakat? Iya Kak, keterlibatan untuk membuat. Iya Kak. Karena saya pikir abon ini bukan sesuatu yang baru di masyarakat. Ya. Jadi saya pikir kayaknya bagus untuk membuat satu produk. Kan kebetulan ada beberapa ibu-ibu yang di dekat rumah yang punya keahlian lah membuat abon ini. Jadi saya rangkul mereka untuk membuatkan lapangan pekerjaan. Di coaching ya, Yep. tidak langsung bikin kok nih, kan gitu ya Anda ya. Tidak Kak. Malahan saya yang diajar. Oh gitu. Iya Kak. Gitu yang diajar ya. Malahan saya yang diajar. Wah, luar biasa karena memang melihat sih yang tadi ada potensi, yang kedua adalah ternyata ibu-ibu juga antusias memberi support, membantu. Tidak lagi ibu-ibu biasanya tanda kutip di kampung kan ya seperti apa ya, tetapi sekarang sudah bisa menghasilkan uang kan gitu. Iya Kak. Nah, abon ini juga biasanya kan sekedar konsumsi sendiri ya. Iya Kak, awalnya begitu. Awalnya Iya, waktu saya masih jadi mahasiswa. Biasanya itu barang titipan atau kalau kita mau ke kampus atau Jaga. pergi orang tua kasih nih, bawa nih kan gitu. Iya. Nah sekarang karena sudah memproduksi jumlah banyak ya, ya luar biasa, dan ini bukan lagi konsumsi pribadi, Iya Kak. tapi untuk semua masyarakat ya yang melihat ini. Iya. Nah kembali lagi, memang kita butuhkan
ide-ide kreatif seorang Fadil ini bahwa melihat lapangan kerja ke depan ketika kita tidak ambil bagian dan melihat potensi, mohon maaf mungkin kita akan jadi sampah masyarakat ya. Iya. Seperti itu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, karena ini boleh dikata ini Fadil ini sudah sukses menjalankan ini. Dalam sehari ini diproduksi berapa nih? Sudah bertonton kah? Atau mungkin sudah berapa kemasan sekali produksi? Oh, kalau untuk produksinya Kak, saya tidak produksi dalam jangka per hari, tapi ada selah. Misalnya dalam per minggu itu, kalaupun ikan yang didaratkan sama nelayan pada minggu itu 2 atau 3 armada yang datang, saya bisa produksi. Kalau misalnya tidak ada, 2 minggu ke depan baru ada lagi, baru saya produksi kembali Kak. Nah, biasanya kalau produksi itu berapa ekor ikan ya Kak? Biasanya 1 gabus atau 2 Kak. 2 gabus Iya. ya. Asli semua apa ya isinya ya? Iya Kak, daging tok. Daging tok. Daging tok saja yang diambil. Nah, bisa dong kita diajak ini untuk kepala ikan, makan kepala ikan, karena saya rasa jadi bikin abon ya. Ya nggak sih? Atau juga kepala-kepalanya itu diapakan gitu? Untuk saat sekarang belum ada pengolahan untuk limbah itu kata hasil sampingan dari ikan tadi. Jadi untuk kedepannya saya akan melakukan edukasi dan inovasi lagi. Betul. Yang tadinya kepala ikan, jeroang dan tulang ikan itu sendiri saya buang, itu berpotensi menjadi peluang nilai Benar sekali. untuk dijadikan sebagai pakan ternak dan pupuk organik. Nah, itu saya sepakat sih kalau itu. Daripada kita buang saja seperti itu menjadi sampah, Ya. ya. Nah, lebih baik kita fungsikan kembali, ya. Bagaimana caranya supaya tulang-tulang tadi Ya Kak. juga berfungsi setelah melakukan recycle mungkin ya untuk sisa-sisa atau tulang-tulang ikan tadi. Nah, kembali saya mau tahu nih, teman-teman di luar mau tahu nih, kira-kira dalam sekali produksi itu berapa kemasan ya Kak? Jadi Paling banyak itu Kak saya produksi per 1 kali produksi itu Kak 560 pieces. 560 piece, luar biasa ya. Itu habis dalam jangka berapa tuh? Ya masih tidak menentu sih Kak. Tidak menentu Iya. ya. Tapi pasarnya kemana saja? Pasarnya paling jauh sudah sampai ke Malaysia. Sudah sampai ke Malaysia. Ada lebih jauh lagi Kak, Kemana lagi? ke Mekah. Dibawa sama orang pergi umroh. Rata-rata yang pergi umroh atau pergi tanah suci ya, Ya, Kak. bawa ya, luar biasa. Dan ini juga memang sih sekarang kan musimnya ya pergi jam haji. Iya Kak. Kenapa tidak? Nah, seorang Fadil ini mempromosikan nih ya, mempromosikan untuk dibawa ini ke tanah suci ya. Nah, sampai di tanah suci difoto nih barangnya Fadil sudah sampai kan gitu. Iya Kak. Iya, luar biasa sekali nih. Nah, gimana respon pemerintah terhadap apa yang dilakukan seorang Fadil? Kalau untuk itu sih Kak, ada beberapa dinas-dinas yang mulai melirik Bijata, seperti Dinas Koperasi, Dinas Perikanan, dan Dinas Perindustrian. Dinas Perikanan itu sendiri melakukan monitoring ke Bijata, melihat perkembangan per 3 bulan, per 6 bulan, apa-apa yang dilakukan oleh kelompok UMKM Bijata ini sendiri. Kalau seperti itu luar biasa. Pernah nggak mencoba ini produknya kita? Pernah nggak dia coba pemerintah, dalam artian ini dinas yang terkait, mungkin Dinas Koperasi UMKM kan, perindustrian, Dinas Perikanan dan Kelautan, pernah nggak coba kita punya produk? Iya Kak, sudah di ya. Dapat jempol ya. Begitulah Kak. Begitulah ya. Nah, setidaknya kita punya produk adalah orang-orang sekitar kita, masyarakat harus tahu sekitarnya kita kan, seperti itu. Tahu nggak?
Ada sih yang beberapa orang dekat rumah yang tidak tahu bahwa saya punya produk web ini, Kak. Tapi beli di luar, lupa bahwa tetangganya yang bikin ya. Malahan waktu awal 6 bulan, Kak, 6 bulan berjalan ini usaha, memposting di sosial media, banyak orang yang bertanya-tanya, Iya. dan siapa yang punya? Iya. Kan mayoritas ibu-ibu di kampung saya itu banyak yang main Facebook dan bertanya-tanya, dan siapa yang punya Bijata ini? Kebetulan kan ada di situ, kan Bija ini, Kak, akronim Berkah Bahari Kasih Kajang. Ya tinggal dikasih di Kajang. Siapa yang punya? Siapa Iya. punya? Kenapa saya tidak tahu? Ya, Kak, Padahal gitu. saya satu bija ini. Mungkin seperti itu ya. Iya, Kak. Tapi teman-teman ini di luar sana, kalau mau tahu nih produk ini di media sosial di mana nih bisa didapat? Di Bijata punya sosial media tersendiri, Kak. Iya, Ya. di IG. Di IG, ada di Instagram sama Instagram. TikTok. Namanya Bijata ya. Bijata. Ya, jadi kalau mau abon ikan Bijata ya masuk di media sosial tersebut ya. Iya, Kak. Di IG, di Facebook. Mau tanya-tanya, Mau coba? mau coba ya, Kak. Ya, tapi tidak boleh coba langsung ya. Tanya dulu. Kecuali langsung ke rumah produksi. Rumah produksi, Kita kasih tester. Gitu. Tapi bisa juga langsung ke rumah produksi ya. Bisa, Kak, bisa. Nanti saya juga akan jalan-jalan nanti ke sana ya. Siap. Rumah produksi. Nah, luar biasa ini, sekali lagi saya katakan, anak muda seperti Anda yang mempunyai inovasi, mengembangkan suatu UMKM ya. Iya, Kak. Ya, mudah-mudahan kan ke depan ada lagi yang kemasan-kemasan baru, Iya, Kak. produk-produk baru dengan inovasi-inovasi yang tadi disampaikan bahwa sisa-sisa itu bisa jadi pakan Iya, ikan iya, Kak. atau dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan apa tantangan yang dihadapi selama ini? Yang pertama itu akses pasar. Akses pasar. Iya, Kak. Kedua itu mengedukasi masyarakat itu sendiri. Benar, edukasi masyarakat. Kan masih banyak masyarakat, intinya di dekat-dekat rumah saya, Kak, belum selalu menganggap bahwa abon tuh yang kau dijual. Iya. Apa tuh itu? Kenapa tidak kerja cari yang lain, Kak, seperti itu? Ya. Nah, itulah pandangan masyarakat yang hari ini ya, yang mungkin mas 1 tambah 1 sama dengan 2 masih pakai pola itu ya. Masih, Kak, ya? Masih. Tapi saya yakin bahwa seorang Paden ini tidak di situ. Iya, jalankan terus karena itu adalah satu tantangan. Iya, Kak. Bagaimana meyakinkan masyarakat, dan kalau hal itu Padil ketika tetangga, apa sih seorang sarjana kok kerjanya cuma abon kan gitu ya. Iya, Kak. Nah, pasti kadang ya orang tua itu juga agak sedikit apa ya bahasanya di kampung gitu, Tidak Kak, apa ya? Tidak nanggap jadi orang, belum benar jadi sekali. orang. Nah, itu yang masih kita akan hilangkan, bahwa kita dikatakan sukses itu ketika jadi ASN. Iya, Kak. Ya. Iya. Tapi kalau seorang pengusaha belum sukses, apalagi udah bilang babal abon kan seperti itu ya. Iya, Kak. Tapi itu adalah satu tantangan. Tantangannya di mana? Jadikan motivasi. Iya, Kak, betul itu, betul. Melangkah. Apalagi sekali lagi bahwa anak muda yang seperti Anda ini jarang loh yang kita dapatkan. Ya mungkin ada, tapi potensi lagi di sekitarnya tidak mendukung. Nah, seorang Padil ini ya mendukung segalanya kan gitu. Sangat, Kak. Sangat, iya, sangat. Sisa inovasi. Dan promosi. Iya, betul. Banyak inovasi, perkuat promosinya kan keluar. Biar abon ini bisa kemana-mana kan gitu. Iya, Kak. Ya, usahakan semua toko-toko yang ada di Bulukumba harusnya masuk. Ya, itu sih sebenarnya langkah awal Bijata. Intinya bisa dikenal di Kabupaten Bulukumba itu sendiri. Nggak apa-apa, kasih promosi gimana caranya. Iya, Kak. Supaya bagaimana abon ini omsetnya meningkat terus kan gitu. Tadi ngomong-ngomong nih, omsetnya sekarang nih, apakah
setiap bulan meningkat atau seperti apa nih? Ya, bisa dibilang begitu sih Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ada Jitawa. ada juta wah, iya tuh. Iya. Harus gitu ya. Iya, Kak. Terus terakhir nih, harapan kita ke depan. Harapan saya sebenarnya sih lebih terkhusus kepada pemuda-pemuda di dekat-dekat rumah saya. Iya. Untuk bergabung atau bikin usaha sendiri? Bergabung dan berkolaborasi Kak, berkolaborasi ya. Apa yang bisa dikembangkan di tempat kita tinggal, sama jangan malu. Jangan malu Iya, buat hilangkan ego. Eko. Karena jalan-jalan seperti ini memang jalan-jalan yang dilalui oleh orang-orang yang mau berusaha. Iya. Harus ikuti proses Iya. kan gitu. Oke. Masih ada pesannya? Bisa menghadap ke Iya, kamera? silakan Ki. Silakan. Untuk teman-teman di rumah, di luar sana, jangan terjebak dalam memperjuangkan sesuatu yang tidak pernah Anda miliki. Seperti itu Kak. Iya. Jangan pernah Memperjuangkan sesuatu yang yang tidak belum tentu Anda bisa miliki. Luar biasa sekali, thank you sekali lagi Fadil. Oke, teman-teman di luar sana, inilah anak muda kita yang luar biasa, yang punya inovasi, yang mampu membuat inovasi abon ikan di Jata karena melihat potensi di sekitarnya. Jadi pesannya tadi, jangan sekali-sekali memperjuangkan yang belum tentu Anda bisa dapatkan, tapi berjuangkanlah dan yakinlah apa yang bisa Anda dapatkan di hari esok. Saya Irfan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Salam.